diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Hari ini 21 Mei 2020. Kembali kita merayakan dan mengingat kembali peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga dihitung 40 hari sesudah Paskah atau hari kebangkitan. Selama 40 hari Yesus menampakkan diri kepada beberapa orang, seperti 2 orang perempuan di dekat kubur. Ini yang dicatat dalam Matius 28 ayat 9 dan 10. Lalu kemudian Yesus juga menampakkan diri kepada 2 murid dalam perjalanannya ke Emmaus. Ini dicatat dalam Lukas 24 ayat 13 hingga 35. Yesus juga menampakkan diri kepada semua muridnya, sebagaimana dicatat dalam Lukas 24 ayat 36 sampai ayatnya yang ke-49. Dan Yesus juga menampakkan diri lebih dari 500 orang lainnya, dicatat dalam 1 Korintus 15 ayat 6. Selama 40 hari itu pula Yesus mengajar kepada murid-muridnya mengenai kerajaan Allah. Ini dapat kita lihat dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayatnya yang ketiga. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dalam Lukas 24 ayat 50 sampai 53, bacaan kita pada hari ini diceritakan bahwa sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya dan terangkat ke sorga, ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Ayatnya yang ke-50. Bagian ini menyatakan bahwa Yesus memberikan jaminan penyertaan dan pimpinannya bagi para murid. Peristiwa kenaikan Yesus Kristus merupakan peristiwa perpisahan antara Yesus dan murid-muridnya, juga dengan orang banyak tentunya. Nah, perpisahan biasanya menyebabkan kesedihan dan kepedihan, apalagi jika perpisahan itu dialami dengan orang yang sangat dicintai atau dikasihi. Ditambah lagi jika perpisahan itu adalah untuk selama-lamanya. Bisa kita bayangkan betapa pedihnya, betapa sedihnya perpisahan itu. Nah, itu sebabnya kebanyakan orang tidak menyukai adanya perpisahan. Nah, yang menarik dari perikop bacaan kita pada hari ini adalah walaupun peristiwa kenaikan Yesus adalah peristiwa perpisahan, tetapi hal ini bukanlah peristiwa yang menyedihkan dan membuat pedih hati para murid. Nah, ini terbukti ketika mereka justru pulang dengan bersukacita. Sukacita dan pujian terus memenuhi hati murid-murid. Ini dicatat di ayatnya yang ke-52. Ada perubahan psikologi yang sangat menakjubkan dialami oleh para murid. Sebab melalui peristiwa kenaikannya, maka pikiran para murid mulai diubah. Jikalau sebelumnya para murid bersedih sewaktu Yesus berkata bahwa ia harus pergi meninggalkan mereka, tetapi kini mereka sangat bersukacita setelah menyaksikan dan mengalami sendiri kuasa kenaikan Yesus Kristus itu. Kenyataan para murid yang harus berpisah dengan
Yesus, dalam peristiwa Yesus yang naik ke sorga, bukan berarti bahwa karya yang telah dilakukan Yesus berhenti dan menjadi sia-sia. Sebaliknya, para murid justru dipanggil dan diutus untuk melanjutkan karya Yesus sampai ia datang kembali. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, para murid Yesus harus melanjutkan misinya di dalam dunia ini. Tetapi mereka melanjutkan misi Allah tidak sendirian. Yesus yang naik ke sorga tidak meninggalkan mereka sendirian. Terlebih Yesus juga tidak pernah membiarkan mereka terus dalam pergumulan mereka memenuhi panggilan dan pengutusan itu. Yohanes 14 ayat 18 mengatakan, "Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu." Yesus berjanji untuk memberikan Roh Kudus agar para murid tidak merasa ditinggalkan olehnya. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kata Yohanes 14 ayat 26. Janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya bahwa ia akan meminta kepada Bapa untuk memberikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus yang akan menyertai murid-muridnya untuk selama-lamanya. Syarat yang diminta oleh Yesus adalah mereka harus hidup saling mengasihi dan terus menuruti segala perintah Allah. Demikian Allah menyertai kita semua di dalam dunia ini melalui Roh Kudus. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Ia selalu beserta kita. Ia yang memimpin anak-anaknya dan memberi pertolongan tepat pada waktunya. Sebab ia tahu kapan harus bertindak. Ia mendidik kita agar kita percaya pada pemeliharaannya yang ajaib dan supaya kita hidup takut akan Dia. Jemaat yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, menghayati kembali peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga itu sebenarnya memberikan kesempatan dan peluang bagi kita sebagai orang percaya untuk menjadi saksi Yesus di dunia ini. Itulah yang menjadi fokus tugas gereja. Fokus kita adalah menjadi saksi bagi dunia, bukan terus-menerus fokus atau memperhatikan hanya pada sorga, melihat ke sorga saja. Dunia ini adalah sebagai tempat ditabur dan disemainya benih Injil Kerajaan Allah yang harus kita beritakan dalam seluruh aspek kehidupan kita. Bersaksi dalam arti melakukan kebaikan kepada semua orang tanpa dibatasi oleh apapun juga. Sebagai orang percaya, maka marilah kita tetap semangat dan optimis menjalani kehidupan ini, serta tetap bersukacita. Walaupun kita masih harus mengalami pergumulan, persoalan yang harus kita hadapi. Katakan saja pada masa kini kita bergumul dengan ancaman virus corona. Namun janganlah kiranya hal itu justru melemahkan dan mematahkan semangat kita untuk beribadah
dan untuk bersaksi dengan berbuat baik, menyatakan kasih dan kebaikan Tuhan bagi banyak orang. Hidup ini adalah pemberian atau sebuah anugerah dari Tuhan. Namun kita hidup tidak hanya sekedar hidup, melainkan hidup itu perlu atau harus dihidupi. Hidup perlu diisi, hidup perlu dimaknai, dimotivasi, didorong, dan diberikan tujuan-tujuan yang perlu dicapai demi kemuliaan Tuhan Yesus. Tanpa Tuhan, kehidupan tidak memiliki tujuan. Tanpa tujuan, hidup tidak memiliki makna. Dan tanpa makna, kehidupan tidak memiliki harapan. Karena itu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita upayakan diri kita untuk selalu memberi yang terbaik kepada Tuhan lewat sesama. Tuhan Yesus telah berada di sebelah kanan Bapa untuk menantikan saatnya ketika Ia datang kembali dalam kuasa dan kemuliaan, di saat menyambut kita dalam kemuliaannya. Amin. Kau Allah yang setia, Bapa yang mulia, kasih-Mu besar Tuhan, Kau pulihkan hidupku, Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih